Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, jual beli adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun dalam Islam, jual beli bukan sekedar urusan dunia belaka, melainkan juga ladang amal menuju kehidupan akhirat yang kekal. Al-Quran menegaskan bahwa kejujuran dan transparansi merupakan pondasi penting dalam setiap transaksi. Kecurangan kecil yang dianggap sepele dapat merusak keberkahan dan menggiring pelakunya pada dosa. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang mengajak kita untuk melihat dunia bisnis melalui cahaya Al-Quran. Semoga dari pembahasan ini kita termasuk orang-orang yang berjual beli dengan jujur, menghindari riba, dan menjadikan perdagangan sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, the one and only Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak apa kabar? Sehat, Sehat. afiat, panjang umur. Panjang umur, kita harapnya juga gitu, panjang umur tapi dan juga banyak rezeki. Oh, boleh lah Pak Kiai, dibagi lah ya gitu ya. Dicipratin gitu, Masya Allah. Pak Kiai, ini pembahasan kita menarik sekali soal jual beli. Ini kan hari-hari ya urusan kita. Siapa sih manusia yang nggak pernah bermuamalah ya? Hal jual beli ini kan jadi hal yang sangat biasa kita lakukan, tapi banyak juga fenomena-fenomena kecurangan yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, nanti kita bahas ya. Padahal Islam itu kan kalau urusan jual beli itu ketat ya, rigid gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, salah satu hal yang kita tahu bahwa ya, agama kita ini adalah agama yang sangat detail gitu ya. Apalagi dalam hal muamalah atau jual beli ya. Dan salah satu yang menjadi fondasi adalah soal kejujuran. Karena itu akan mempengaruhi berkah atau tidaknya, kemudian sah atau tidaknya jual beli lah gitu. Kenapa kemudian ya kalau kita tarik ya, kenapa agama kita sangat menekankan kejujuran ini menjadi sebuah fondasi. Kalau udah nggak jujur nih bisa rusak semuanya, efeknya bisa kemana-mana gitu. Boleh dijelaskan Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Kenapa aspek kejujuran menjadi hal penting di dalam berbisnis? Barangkali dia akan menjadi faktor pertama, fondasi pertama dalam semua aspek kehidupan. Jujur. Karena ternyata kejujuran itu adalah rahasia dia dengan Tuhan. Kan orang yang jujur dan tidak jujur bisa jadi orang yang ditipu itu nggak tahu kalau dia ditipu. Iya. Ya, Mbak Mila berbelanja, membeli sesuatu, orang itu sebenarnya menipu gitu. Tapi bisa jadi Mbak Mila nggak tahu. Mbak Mila enjoy aja dengan barang yang disukainya dengan harga yang sudah disepakati gitu. Tapi bagi dia yang melakukan kecurangan itu, dia sudah membohongi dirinya dan dia sudah bertopeng di hadapan Tuhan yang sebenarnya dia juga tahu bahwa Tuhannya itu melihat gitu loh. Nah, oleh karena itu Mbak Mila, dalam sejarah Islam pertama kali terjadi di masyarakat Madinah. Jadi ketika Nabi datang ke kota Madinah, itu masyarakat sono itu memang biasa. Yang digambarkan di dalam surah tadi kutipannya sudah Mbak Mila sampaikan itu, wailul lil mutaffifin izaktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka itu celaka dari lantaran suka mengurang-urangi takaran dan timbangan. Kalau mereka yang meminta ditimbang, mereka minta yastaufun. Mintanya dia disempurnakan timbangannya. Wa idzaqtalu awazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbang, dia yang menakar, maka dia yang menguranginya. Itu adalah model masyarakat sebelum Islam datang semacam itu. Kemudian turun ayat ini, Nabi diinformasikan sama Allah itu. Ini masyarakatmu begini. Tipologinya ini, dagangnya kacau, balau. Dan mereka sudah tidak ada lagi kejujuran kepada yang disembahnya.
Nah, oleh karena itu Nabi mengajarkan adalah aspek kejujuran. Dan pada waktu itu Mbak Mila, salah satu yang menjadi skala prioritas Nabi di kota Madinah itu adalah bina usuk, membangun pasar sendiri. Jadi pasar waktu itu bercampur baur antara orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang itu pasarnya jadi satu. Dan mereka melakukan yang semacam itu seperti halnya kondisi sekarang di pasar kita itu. Tidak ada bedanya. Maka Nabi mengatakan coba kita bikin pasar sendiri sehingga ini jadi lirikan karena ini ternyata model pasarnya tidak sama dengan mereka. Orang yang non-muslim pun menjadi terkagum. Orang non-muslim ini jadi menarik, ternyata konsepnya begini, Muhammad punya model tentang suk ya, tentang pasar itu tadi. Nah, jadi ini sebuah metode. Kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan di masyarakat, maka bentuk sistemnya. Maka nanti orang akan membandingkan di antara yang ada dengan yang kita tawarkan. Itu salah satu metode dakwah sebenarnya. Betul, betul. Tapi kan kita juga melihat Pak Kiai, fenomena kecurangan itu kan ya ada di sekitar kita. Betul, mengurangi timbangan. Saya pernah beli itu ya, pada saat itu buah atau tidak salah ya. Di atasnya bagus Pak Kiai. Begitu ditimbang, ternyata yang bawahnya itu Jelek. banyak yang busuk. Jadi kan kadang-kadang kok bisa ya ada orang nggak jujur gini, rasanya tuh sakit hati banget gitu Pak Kiai. Nah itu kan bagian dari juga zolim kan sebenarnya pada pembeli. Nah bagaimana kemudian Islam, apalagi ada surat Al-Mutaffifin tadi ya, celakalah. Bentuk celakanya tuh yang seperti apa Pak Kiai ketika ada kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli? Ulama-ulama mengatakan salah satu yang menyebabkan orang itu bangkrut kalau dia melakukan kecurangan. Setuju. Gini Mbak Mila, sekarang ini para pemirsa kita jangan-jangan yang menyebabkan perdagangan konvensional tutup ya, itu gara-gara ada jual beli online. Kalau dibuat sebuah penelitian, berapa juta orang yang kecewa bahwa dia tertipu antara barang yang dia tampilkan dengan barang yang diterima itu tidak sama. Itu pun juga maknanya ya sama, mutaffif. Jadi makna mutaffif itu bukan cuma timbangan, bukan cuma dengan takaran, tetapi menurunkan kualitas. Ini gambarnya Bagus. memang dia beli satu yang nomor satu itu, tetapi dia bikin produk KW-KW sehingga orang melihatnya ini sudah dibayar, ketika sampai di tangannya itu akhirnya banyak keributan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kejujuran, maka menyebabkan negara itu rusak bisa jadi kalau ini. Salah satu kebangkrutan yang membuat bangkrut ekonomi itu manakala kejujuran hilang dalam dunia perdagangan. Ya, Mbak Mila, kalau mau dibikin bangkrut, sebenarnya yang bikin bangkrut itu bukannya badak atau gajah yang berbadan besar. Virus yang tidak terlihat oleh mata, tetapi yang memporak-porandakan semua sistem perekonomian yang semuanya mereka itu melakukannya dengan jahat. Rusak. Saya banyak ya di mall, diundang di mall. Mall sekian lantai, yang berguna cuma 2 lantai, 3 lantai. Yang lainnya ambruk semua ekonominya. Kenapa? Mereka dulu tidak memperhatikan itu. Kalau dalam perspektif Al-Hadis, perspektif Qur'ani seperti itu. Jadi kecurangan-kecurangan itu bisa mengakibatkan kehancuran Pak Kiai. Kehancuran. Kebangkrutan Pak Kiai ya. Iya, menyebabkan dia menjadi taflis. Taflis itu bangkrut. Nah ini kan menarik karena nanti ada juga kaitannya dengan riba, kemudian yang efeknya bisa kemana-mana kan Pak Kiai. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Ya. Kita jeda dulu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kami lanjutkan tentunya setelah jeda yang satu ini.
pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Ari di Denpasar, Bali. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ari, ibu rumah tangga dari Denpasar, Bali. Ustadz, saya ingin bertanya berkenaan dengan bisnis kita sebagai seorang muslimah. Apa yang terpenting dalam bisnis jual beli agar kita bisa mendapatkan keuntungan dan keberkahan, tetapi tidak bercampur dengan sesuatu yang diharamkan? Dan yang kedua, Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan pinjaman modal untuk usaha? Apakah ada syaratnya dalam Islam? Dan yang terakhir, Ustadz, kiat-kiat kita agar bisa terhindar dari sesuatu yang diharamkan. Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ari atas pertanyaannya. Ada Ibu Ari di Denpasar, Bali. Kita akan bedah satu-satu Pak Kiai. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana Pak Kiai supaya tetap bisa kita melakukan jual beli, kita tetap untung tapi juga berkah. Itu apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana caranya supaya kemudian tidak bercampur dengan sesuatu yang diharamkan. Karena kan kita tahu ya sekarang itu eranya berbeda ya Pak Kiai. Dengan era digital ini gampang sekali kita itu terjebak pada sesuatu yang Allah tidak suka. Pak Kiai, silakan. Baik, terima kasih. Ada hadis yang mengatakan at-tijarah barokah. At-tijarah barokah. Berbisnis itu berkah. Tetapi bisa jadi berbisnis itu neraka gitu loh. Tergantung dari bagaimana orang melakukan bisnis. Kalau kita ingin melakukan bisnis, maka yang pertama kali kita harus mempelajari hukum berbisnis, hukum berdagang. Nah, saya masih ingat dulu waktu kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Jadi orang tidak wajib mempelajari hukum zakat, tidak wajib mempelajari bagaimana hukum orang berhaji, berumrah, nggak wajib. Manakala kita bukan ahlinya. Tetapi kalau kita sudah mulai berdagang, maka kita mesti belajar. Ketika kita sudah store haji, maka belajar manasik haji itu. Nah, banyak orang mementingkan aspek materialnya dulu, bagaimana dia berbisnis, tetapi dia sebagai seorang muslim hanyut dengan pola gaya berbisnisnya orang yang non-muslim. Itu yang salah, yang terjadi di masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan di dalam berbisnis. Yang pertama itu tadi ya, nuqsanul kail wal mauzun, mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Nah, sekarang interpretasinya itu mengurangi nilai, mengurangi kualitas. Itu yang terjadi di dunia ya, perdagangan online semacam itu. Subhanallah, saya sering ya, di majelis taklim itu banyak orang yang bertanya, apakah orang berdagang yang semacam itu halal hukumnya? Jelas saja tidak halal. Tanpa sadar dia memasukkan rezeki yang tidak halal kepada keluarganya. Karena orang itu menyesal ya dengan membeli. Dan orang suka lupa, kalau dia online dengan cara menipu yang semacam itu, maka dia cuma satu gebragan saja. Artinya cuma pada saat itu saja dia mendapatkan konsumen. Tetapi setelah itu orang akan lari. Nah, ternyata Mbak Mila, jeleknya ketika dia sudah tahu keberpalingan itu, dia ganti nama, ganti merek. Begitu sekali karena memang wataknya yang sudah jelek. Nah, ini yang nggak boleh.
Yang kedua yang tidak boleh bai'un najsi. An-najsi itu maknanya itu merekayasa untuk orang tertarik membeli atau menaikkan nilai tawar. Nah, saya dulu pernah ya waktu muda itu cari pakaian anak muda tertentu ya, merek tertentu di pasar tertentu. Waktu kita datang itu, maka ada anak muda yang seumuran kita belum bertanya, dia sudah menyatakan lebih dulu. Ini boleh nggak segini gitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan, dia sebenarnya sudah jatuh dalam kesalahan. Orang pada saat itu belum ada dialog apapun, tapi dia sudah mengatakan boleh nggak segini harganya. Sebenarnya dia sudah kecolongan gitu. Tapi karena kitanya juga anak muda, seneng sama barangnya itu, kita nggak perhatikan itu. Biasanya kalau emak-emak nih, bukannya Mbak Mila, emak-emak itu kalau dibukanya harganya 1 juta, itu dia nawarin 500. Iya, itu ajaran ibu saya juga gitu. Tawarnya setengah harga Mila. Ya kan ibu-ibu? Tawarannya gitu kan. Nah, dia nggak mau, dia udah tahu kalau ini tawarannya setengah, maka dia udah berani boleh nggak 750 gitu. Maka kita mau tidak mau mengikuti penawaran dia yang dan sebenarnya memang itu harga nilai jual juga. Gitu. Jadi sengaja menaikkan harga. Nah itu namanya an-najas. An-najas. Ya itu nggak boleh. Berarti penipuan Pak Kiai. Jadi aspeknya itu rekayasa menaikkan nilai jual atau menaikkan selera orang untuk jadi membelinya. Atau dia menyebutkan ini bagus nih gini, dia sebutin kebaik-bagannya. Kemudian ininya enggak, nah, kemudian baru dijelasin itunya cuma ini. Maka orang yang tadinya mau setengah, uangnya enggak cukup, dia paksakan untuk membeli. Jadi kalau misalnya kita sebagai penjual Pak Kiai, kita punya produk nih, kita harus jujur ya. Maksudnya produk kita nih kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu nggak sih Pak Kiai? Harus. Misalnya kalau ada pembeli, oke, oh iya memang bagus ya Mbak Mila produknya, tapi apa nih yang kurang? Kita juga harus jujur. Harus. Apalagi kalau jualnya second. Nah, betul. Nah, kalau jualnya second, maka dia harus jujur. Ya, dia harus jujur dengan apa yang ada. Jadi dia harus mengatakan ini apa adanya seperti ini. Silakan diteliti, silakan dicoba dan lain sebagainya. Mobil gitu ya, bekas banjir nggak? Misalnya bekas banjir tapi bilangnya enggak gitu ya Pak Kiai. Itu bagian dari nggak boleh. Nggak boleh. Nipu. Itu uang yang kita dapatkan dari hasil transaksi dari najas itu Pak Kiai, itu haram. Haram karena terjadi transaksinya itu tidak normal. Dia merekayasa orang sedemikian rupa. Hati-hati loh ya, berarti hati-hati. Saya ingat benar waktu itu, lama-lama saya paham, oh kalau besok lagi kok dia mulu yang nawar gitu. Ternyata memang temannya yang sudah disiapkan manakala ada orang datang. Oke. Ini juga misalnya ada penjual yang kemudian mengklaim, oh saya jualan barang ori nih, padahal yang dijual barang KW. Nah itu juga bagian dari itu ya Pak Kiai? Itu termasuk mutafif. Nah itu banyak banget loh, apalagi di online Pak Kiai. Iya. Kan, saya beli skincare gitu Pak Kiai sebagai ibu-ibu dan mama ini ya, yang datang misalnya, wah ini kan barangnya misalnya ternyata nggak ori nih gitu. Jadi sekarang karena situasinya sudah berubah kan, dunianya kan sudah berubah Pak Kiai. Semua serba digital, kita semuanya kadang-kadang orang nggak memilih untuk beli ngelihat fisik tapi buy online gitu. Potensi penipuannya kan juga tinggi sebenarnya. Artinya berarti kita sebagai pembeli juga tanggung jawabnya jadi tugas kita jadi lebih besar dong Pak Kiai, lebih berat dong karena kita juga harus teliti sebenarnya. Iya. Karena kolam transaksinya kan udah campur. Iya, betul ya. Dilihat dari perspektif kitanya, kita harus hati-hati dan jangan mudah percaya karena memang tas yang ditampilkan itu yang asli. Tas lagi ya. Kalau kayak gitu saya mendingan beli yang lokal aja Pak Kiai. Tasnya ditunjukkan yang asli, tapi ketika pesan nyampenya itu KW-KW ya, buatan Cibaduyut umpamanya. Mendingan langsung beli di Cibaduyut. Iya, mendingan beli ke sana. Oke. Itu yang terjadi. Tapi begini juga Mbak Mila.
Ada sistem yang nggak bagus dalam dunia perdagangan yang mereka memang buat gitu. Oke. Saya kasih contoh gini. Contohnya klasik yang ada di masyarakat itu. Saya termasuk cetakan lebih dahulu ketimbang Mbak Mila. Oh jelas, ini ayah saya soalnya. Iya. Betul. Nah, dulu kalau makan ikan asin itu saya tahu tuh. Keasinan, kemudian kerenyahan, terus warna dan lain sebagainya itu seperti itu. Orang kemudian mengembangkan bagaimana supaya daya beli itu menjadi bagus dan lain sebagainya dan tidak ada kerugian walaupun dalam jumlah besar, dimasukkan formalin. Ya, pengawet ya. Ya, dengan adanya formalin maka resiko kebusukan tidak ada. Kemudian dia lebih bersih karena agak mengkilat, ya, lebih bersih dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya dia sudah membunuh orang. Ya. Pelan-pelan dia sedang membunuh orang. Selang beberapa lama kemudian ya ada sistem perdagangan yang market besar. Kemudian dialah yang mengekspos bahwa ini terjadi ya perusakan dan ini dilaporkan bahwa ini perbuatan yang mereka lakukan itu merusak dari sisi kesehatan. Nah, pertanyaannya orang miskin, orang pesisir itu nggak kenal formalin. Mereka itu nggak kenal formalin. Siapa yang memperkenalkan kemudian dia yang teriak maling, nih loh yang melakukan kesalahan. Konsentrasi pasar itu sebenarnya diarahkan ke mall gitu loh. Kearahkan ke market besar gitu loh. Di sini kalau mau dagang yang aman, di sini yang ini, itu mah berbahaya semua. Itu lebih jahat lagi. Orang mana ngerti dia dari kampung berabad-abad hidup begitu memang itu makanannya. Diajarkan tetapi kemudian dia yang maling yang meneriaki maling. Itu juga dalam dunia perdagangan lebih sadis lagi. Kan seperti mafia-mafia gitu ya Pak Kiai ya. Memang sengaja. Nah, para pemirsa coba lihat, cuma tempo saja, cuma waktu saja, dia akan bangkrut. Dan yang membuat bangkrut itu karena kena sumpah dari orang-orang yang teraniaya. Ya. Insya Allah. Pak Kiai, maunya sih langsung jawab 2 pertanyaan yang selanjutnya, tapi karena waktunya harus break, kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pedoman jual beli sesuai tuntunan Al-Quran. Pak Kiai, tadi masih ada 2 pertanyaan dari Ibu Ari yang belum terjawab. Bagaimana hukumnya menggunakan pinjaman modal usaha Pak Kiai? Apakah ada syaratnya dalam Islam? Ketentuannya seperti apa? Tafadhol. Iya. Sebagai sebuah pengusaha, sebagai orang pebisnis, tentunya manusiawi kalau dia pingin usahanya berkembang, lebih besar. Kalau perlu buka cabang dan lain sebagainya, itu boleh. Yang tidak boleh melanggar syariat. Pinjam meminjam itu boleh. Maka kalau ada koperasi ya antar pedagang yang sekarang ini kan lagi digalakkan koperasi oleh pemerintah ini, banyak juga koperasi-koperasi yang syariati gitu, seperti halnya bank. Maka kecenderungan pilihan kita adalah memanfaatkan semua lembaga keuangan yang syariati. Itu pertama. Jadi Mbak Ari dahulukan dalam pinjaman itu ke bank-bank syariat ya yang menggunakan syariat. Maka begini cara membedakannya. Pinjam saja perjanjian yang sudah ditandatangani oleh orang lain dengan yang sudah ditandatangani oleh lembaga yang syariati itu. Itu dalam klausulnya itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih bisa dipinjam sesama muslim, kan sebenarnya pinjam meminjam di dalam Islam itu bagian dari ibadah. Salah satu bentuk ibadah
yang dilakukan oleh orang kaya itu adalah meminjamkan. Ini Mamilah menarik nih, nah, dalam tema itu gini. Kalau ada orang kaya, kemudian dia puasa Senin Kamis, kemudian dia bangun sholat malam, berulang-ulang kali menghatamkan Al-Quran, dia tertipu dengan beribadah. Tertipu dengan beribadah. Iya, para pemirsa saya ulangi ya. Kalau ada orang kaya, ya orang kaya, dia beribadahnya itu bagus. Sholat hajatnya bagus, sholat sunnahnya bagus, puasanya bagus, baca Qurannya bagus. Tapi dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya materialistis, maka dia sebenarnya tertipu dengan ibadahnya. Orang kaya itu beribadahnya itu memanfaatkan fasilitas Tuhan. Salah satu ibadah dia itu meminjamkan modal kepada saudaranya, kerabatnya, sahabatnya untuk bisa mengembangkan usaha. Setelah itu sebagai tanda terima kasih orang itu memberikan hadiah, itu boleh. Keharaman dalam riba itu menjadi syarat ketika dia mensyaratkan bahwa dari angka pinjaman itu ada persentase sekian persen yang mesti dikembalikan. Dan itu menjadi syarat yang diperjanjikan, maka dia riba. Padahal dalam Islam itu kalau orang minjemin 100 juta, kemudian mengembalikannya 100 juta dan dikasihnya lebih besar lagi, karena dia bersyukur usahanya bisa maju, halal. Tapi jangan masuk perjanjian. Oke, paham Pak Kiai. Sederhana. Tambahan manfaat yang kemudian tidak disepakati di awal. Itu yang menyebabkan menjadi terbedanya antara yang halal dan yang tidak. Oke, setuju. Nah, kalau Mbak Mila jadi orang kaya, maka ibadahlah dengan harta yang diberikan. Kalau ada saudara kita, ya para pemirsa, yang memang tidak termasuk orang kaya, ya puasalah. Bangun malam. Ya, bahatamin Quran, karena memang lahan ibadah kita itu nggak pakai modal. Jadi orang kaya jangan ibadahnya puasa, bukan, kamu mestinya bersedekah. Lebih banyak sedekahnya, porsinya harus lebih baik di situ ya Pak. Kamu membuat sebuah lembaga jaminan yang paling ringan untuk memberikan bantuan modal. Ini yang sebenarnya profesi yang tidak digarap, yang tidak dikembangkan, dan kita mau mengatakan melalui gapai kemuliaan ini. Pengusaha muslim misalnya. Ayo pengusaha-pengusaha muslim. Buat sebuah menara kekuatan material seperti dana syariat. Kemudian orang-orang memang dibimbing. Siapa yang datang situ diikuti bimbing itu. Wah, lawannya juga berat Pak Kiai gitu. Pak Kiai, tapi kalau ada istilah seperti ini misalnya, rugi dong. Misalnya saya minjemin 100 juta, baliknya juga 100 juta juga gitu. Nah, maksudnya pemikiran-pemikiran seperti ini tuh gimana ya? Saya maunya plus lagi lah, kan dari segi nominal, kesannya kan lebih banyak yang kita dapatkan. Iya, betul. Tapi jangan lupa, orang yang dipinjami itu nggak ada yang mati hatinya. Mbak Mila kalau dikasih pinjam 100 juta, nggak mungkin Mbak Mila akan mengembalikan 100 juta. Walaupun menurut hukum itu sudah memang itu yang diatur. Pasti ada rasa syukur kita kepada Allah. Pasti ada ucapan terima kasih Allah. Nah, itu yang boleh. Oleh karena itu dia menjadi bisnismen. Jadi saya ulangi lagi pemirsa, dia pebisnis. Dia bisnismen. Maka salah satunya dia sudah anggarkan. Dalam 1 tahun saya meminjamkan dan membesarkan. Jadi punya pengusaha-pengusaha kecil atau pengusaha menengah yang setiap tahun dia ambil. Dia bimbing sampai dilepas, sudah besar dilepas. Dia ambil lagi. Maka dia bisa melakukan dengan satu pedagang. Maka itu sama dengan dia sholat sepanjang malam. Masya Allah. Sama dengan dia berpuasa seumur hidupnya. Nanti setelah ini sudah bisa, dia bilang, kamu coba ikuti. Kamu ajak yang kecil lain 1 orang. Maka diambil lagi 1. Maka pengentasan kemiskinan dengan jalan penggunaan dana yang produktif semacam ini yang bagus. Mbak Mila, ini yang menarik. Di zaman Nabi itu yang namanya
warisan, yang namanya warisan itu sudah ada aturannya. Saya baca di dalam salah satu hadis ya yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ada seorang sahabat Nabi, dia punya keluarga, anggaplah 5 orang. Dia yang terbesar ini, maka warisannya tidak diberikan kepada 4 anaknya. Nggak diberikan kebun itu. Tapi kebun itu dia kelola sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa, tiap bulan dia memberikan subsidinya, dia berikan bantunya. Sampai itu udah besar, maka diberikanlah setiap adiknya itu ya 1 kebun, 1 kebun, 1 kebun. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, ya ditanya sahabat lain, kenapa kau lakukan itu? Karena menurut dia, kalau waktu itu dia mengasihnya, harta itu akan habis karena dia tidak mampu untuk berdagang dan bersaing. Maka warisan yang progresif ini dikembangkan oleh para ekonom, ya, para ahli syariat, bahwa ada yang namanya wakaf progresif, ada yang namanya warisan progresif. Sehingga kalau memang benar-benar menata semacam itu, dia bukan sedang menzolimi. Artinya kita ini dalam dunia ekonomi, sebenarnya kita bisa dengan harta kita itu menjadi nabi-nabi kecil yang memperjuangkan, mengentaskan kemiskinan. Bahwa musuh Islam itu bukan cuma sekedar beda akidah. Kemiskinan itu musuh Islam yang harus diperangi. Nah, orang-orang kaya ibadahnya bukan berpuasa sunnah, bukannya sholat malam, bukan menghatamkan Al-Quran. Ya, menggunakan keuangannya secara progresif dan syariati. Saya kebayang ya, karena kita itu kan mayoritas penduduknya muslim. Tidak kekurangan juga orang yang mungkin kaya ya, orang kaya yang muslim gitu ya. Saya kebayang kalau semua orang paham dan tahu gitu ya, bagaimana kemudian sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu ya Pak Kiai ya. Itu kemiskinan sudah terangkat. Sudah terangkat gitu. Iya. Bahkan paham zakat misalnya ya, atau infak itu tuh Masya Allah sih kayaknya masalah kemiskinan itu bukan jadi problem ya di Indonesia. Aduh, sudah harus break Pak Kiai. Padahal masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa bahas di segmen terakhir Pak Kiai. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Pembahasan kita masih akan kita lanjutkan saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pedoman jual beli sesuai tuntunan Al-Quran. Pak Kiai, ini masalah misalnya zaman sekarang kan orang karena itu ya tawaran kredit untuk misalnya punya barang atau properti itu kan begitu mudah ya. Dan selalu anggapannya ya kalau nggak pakai kredit terus kapan punya rumahnya? Kalau nggak pakai kredit terus kapan punya mobilnya? Jadi ya nggak apa-apa kalau nunggu punya uang cash langsung beli, ya semua orang pengen seperti itu sebenarnya. Cuman kalau nunggu ya kapan bisanya. Nah, anggapan-anggapan seperti ini bagaimana kondisi-kondisi tertentu yang boleh dan yang nggak boleh itu seperti apa Pak Kiai? Dengan misalnya itu tadi ya pembelian secara cash maupun kredit Pak Kiai. Tafadhol. Iya, bagi orang-orang yang ya beragama baik dan dia warok ya, dalam tanda petik. Orang yang sangat berhati-hati, dia tidak mau membeli sesuatu dengan kredit. Karena jadi pedoman bahwa di kalangan Nabi, pertama Nabi tidak memanfaatkan itu. Membeli dengan kredit Nabi tidak ada sejarahnya. Tapi kan membeli kredit itu boleh sebenarnya Pak Kiai. Boleh. Jadi yang dibolehkan belum tentu diamalkan oleh Nabi. Siap. Ya. Nah, jadi Nabi tidak pernah membeli sesuatu itu dengan cara kredit. Mencicil. Ya, cara mencicil, meminjam ada. Ya. Nah, sahabat Nabi ketika dia mau pinjam uang, ya Sayyidina Umar ketika mau pinjam uang untuk membeli seharga satu pakaian, karena anaknya sudah protes banyaknya tambalan,
Maka Baitul Mal, bendaharawan negara mengatakan, ya Umar, apakah kau yakin besok kau masih hidup sehingga kau bisa membayar hutangmu? Maka dia tidak jadi menghutang. Ya, tidak jadi berhutang dari lantaran cuma ditanya, apakah kau yakin kau masih hidup besok? Nah, ini bagi orang-orang yang waro, dia tidak akan memanfaatkan kredit. Ya. Kalau begitu Pak Ustadz, bagaimana kita dunia bisnis mau maju, dunia ekonomi maju? Boleh. Nah, kita menggunakan fasilitas kedua. Nah, pemanfaatannya itu dalam kajian syariati. Apakah boleh pengusaha mengembangkan? Boleh. Apakah boleh dengan cara meminjam? Boleh. Yang nggak boleh itu akadnya fasad. Akadnya itu rusak. Itu yang nggak boleh. Nah, oleh karena itu kan sekarang sudah banyak ya dana-dana yang syariati, bank syariah, asuransi syariah, peminjaman dana syariah, koperasi syariah. Itu jelas-jelas bahwa klausulnya itu berbeda. Jadi orang yang mengatakan saya kalau tidak punya utang, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, manfaatkan tapi dengan tidak melanggar. Jadi kalau ini menjawab juga Mbak Ari, ini pilihannya itu. Manfaatkan yang paling sedikit resiko dan dari sisi syariat dia tidak melanggar. Karena secara zahir ya maka panduannya ini klausulnya berbeda. Oke. Nah terkait misalnya pinjol atau bayarnya nanti gitu-gitu, itu gimana Pak Kiai? Ini kan banyak sekali nih. Itu sebenarnya penyakit ya. Sebenarnya takatsur yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, alhaakumut takatsur, yang membuat lalai dari kalian beragama itu karena takatsur, berlomba pingin jadi orang lain lebih besar, lebih bagus, lebih banyak. Itu takatsur, itu konsepnya seperti itu. Dia sebenarnya nggak mampu, diam-diam minjam. Saya menarik ini Mbak Mila, pinjol itu ternyata seorang ibu jadi bunuh diri. Iya banyak case. Mahasiswa bunuh diri, saya perempuan bunuh diri aja saya udah heran gitu. Tapi kalau mahasiswa saya tambah heran lagi gitu loh. Artinya dari sisi mana sebenarnya dia nggak punya pikiran yang semacam itu, tapi sampai semacam itu. Tapi pinjol bisa menyebabkan orang malu. Karena memang dipermalukan dengan cara yang semacam itu. Sehingga orang, dan resikonya pinjol itu orang jadi penjudi. Pencuri. Kenapa? Dia bingung. Karena gali lubang, tutup lubang juga masih nggak cukup juga. Semestinya pemerintah ini dari komunikasi ya dan digital itu, Komendigi itu sudah mengambil ya, selama ini kita sudah mengapresiasi begitu luar biasa sampai ribuan yang langsung ya dibredel gitu. Tetapi memang dia dibredel satu tumbuhnya 10. Yang 10 dibredel tumbuhnya 100. Jadi memang kita tidak bisa mengandalkan cuma dari pemerintah, tapi kita harus benar-benar jangan sampai terpedaya itu. Takatsur itu. Jadi kadang itu tadi ya Pak Kiai, sesuatu yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak sesuai gitu ya. Misalnya tadi dengan menipu orang, dengan cara riba, efeknya akan ada kehancuran kan tadi Pak Kiai sampaikan di awal. Nah kehancuran ini tuh kadang-kadang kan kita mikirnya enggak kok, yang penting mah saya uangnya banyak gitu ya. Materi ada gitu, properti banyak gitu ya. Mobil berjejer gitu. Kehancuran dan kebangkrutan yang seperti apa yang sebenarnya, dimensinya seperti apa yang kemudian Allah jelaskan Pak Kiai? Iya, ada pendapat dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan ada 5 hal penyebabnya dengan 5 hal juga. Salah satu yang kontekstual dengan pembahasan kita ini, orang yang ya melakukan kecurangan dalam berbisnis, maka dia akan habis. Jadi dia menumpuknya lebih besar, tapi nanti pada masanya dia akan habis dan dia merasa ya menyesal dengan apa yang dia lakukan. Nah, waktu dia menyesalnya itu, dia nggak bisa bayar dengan uang yang dia dapat. Jadi
nggak ada orang yang melakukan penipuan dalam bisnis tidak menyesal, itu ada. Tetapi tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan, mesti bayarnya di rumah sakit dengan harganya ratusan juta, maka yang dia cari itu hanya untuk mengembalikan uang orang lewat rumah sakit, lewat ya lembaga-lembaga yang memaksa dia untuk mengeluarkannya. Jadi jangan dikira Allah diam dengan tidak melaksanakan perintahnya, bahwa orang yang melakukan kezaliman maka dibikin bangkrut ya. Menurut Abdullah bin Abbas itu dia pasti bangkrut. Jadi dimensinya bisa kemana-mana ya. Jadi konsep diambil. Iya, jadi hartanya tuh kayak dihabiskan gitu Pak Kiai. Iya, bisa jadi dengan terbakar. Berapa banyak orang yang lagi kayaknya habis itu dia nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa jadi penyakitnya keluarganya itu hanya untuk membiayai rumah sakit aja. Yang bisa jadi kalau seandainya dia tidak melakukan itu, dia tidak dalam kondisi yang terrepot untuk membayar itu semua. Ada orang yang beranggapan, oh harta yang saya dapatkan meskipun ya dengan cara-cara yang tidak sesuai gitu ya. Yang penting saya sedekahkan saja, seolah-olah jadi sedekah yang dia keluarkan itu untuk membersihkan riba, misalnya korupsi yang dia dapatkan. Konsep ini kan juga salah kaprah kan sebenarnya. Salah kaprah. Jadi rumput sapu yang kotor tidak akan bisa membersihkan lantai yang bersih, nggak bisa. Jadi kalau ada orang korupsi kemudian bangun masjid, pergi haji, atau orang yang melakukan kecurangan dalam berbisnis kemudian dia sodakohkan, misalnya, maka itu sebuah perbuatan yang sia-sia. Fata morgana kalau dia mengatakan, apalagi kalau dikatakan bahwa al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Orang yang umrah itu menghapus dari satu umrah ke umrah yang lain. Habis korupsi umrah, korupsi umrah gitu. Bodoh amat kita dalam memahami hadis itu kalau seandainya aplikasinya semacam itu. Jadi melihat transaksi ya, jual beli yang kita lakukan sehari-hari itu jangan hanya dilihat sebagai transaksi saja ya Pak Kiai. Sama seperti tadi pembukaannya di awal bahwa ini bukan masalah dunia aja. Muamalah ini tuh kaitannya sama akhirat ya Pak Kiai. Terakhir sebagai closing Pak Kiai, bagaimana supaya kita tetap teguh ya di tengah dunia yang serba mudah ini, tawaran berbagai macam yang sangat mudah menggiring kita kepada sesuatu yang Allah tidak mau gitu. Supaya tetap teguh nih seperti apa Pak Kiai? Kalau kita tidak termasuk orang yang pandai, sebenarnya sederhana aja, baca aja Al-Quran. Terus baca Al-Quran, walaupun kita tidak mengerti, kita baca Al-Quran, keberkahan membaca Al-Quran, maka dia akan meluruskan kita. Pandangan kita dibersihkan, dijelaskan penglihatan kita. Walaupun kita tidak mengerti. Nanti Allah akan ilhamkan. Iya, Pak. Allah tuh pasti akan giring kita ke sesuatu yang baik gitu ya Pak Kiai. Betul. Oke ya Allah, maunya sih gitu ya, apa-apa belinya cash gitu, kalau nggak usah pakai ini gitu, pengennya kan begitu ya Pak Kiai. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semua yang muda dan masih terlilit hutang, Allah mudahkan semuanya untuk utangnya lunas, Masya Allah, kabul gitu. Amin Bu Nyai. Jadi nular energinya gitu Pak Kiai, Masya Allah. Udah pantas gitu, maksudnya udah pantas bukan udah pantas, ya karena harus ngaji jadi Pak Kiai, jadi energinya nular, Masya Allah. Jadi luar biasa pelajaran hari ini Pak Kiai. Intinya bahwa kejujuran adalah nomor satu. Iya betul. Segala sesuatu yang kita dapatkan kalau tidak dengan jujur maka akan endingnya pada kehancuran dan pasti bangkrut. Pasti bangkrut, Masya Allah. Jadi ternyata masalah jual beli tidak semudah itu pemirsa, kita harus hati-hati betul ya. Buat saya pribadi ini jadi pelajaran. Pak Kiai sekali lagi terima kasih atas ilmunya hari ini. Baik. Selalu sehat, jadi kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngaji bareng-bareng lagi, Masya Allah. Pemirsa tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Terasa cepat ya karena kajiannya menarik sekali. Mudah-mudahan kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Pak Kiai.